Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 13 November 2024. Tertulis di dalam Kejadian pasal 45 ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter Yusuf yang kuat, tulus, setia, tidak pendendam adalah suatu kualitas hidup unggul yang seharusnya dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah berbuat tidak baik baginya, yang telah menjualnya sehingga dia menjadi seorang budak di Mesir, tidak lantas dipakainya untuk membalas dendam, tidak lantas dipakainya untuk membuat mereka menjadi sengsara. Malahan sebaliknya, ketika dia bertemu, didorong oleh rasa rindu yang kuat dan rasa kasih yang tulus, dia meminta kepada saudara-saudaranya itu untuk segera membawa ayahnya, yaitu Yakub, untuk turut serta pindah ke Mesir, di mana dia tinggal dan di mana dia menjabat sebagai penguasa pada saat itu. Yusuf tahu betul bagaimana karakter dari saudara-saudaranya. Maka tidaklah aneh mengapa dia memberangkatkan saudara-saudaranya itu dengan berpesan supaya mereka tidak berbantah-bantah di jalan. Karena bisa jadi saudara-saudaranya itu berpikir di tengah jalan ketika dia kembali atau ketika mereka kembali ke rumah ayahnya bertemu dengan Yakub. Bisa jadi mereka berpikir untuk saling menyalahkan, mungkin akan mencari kambing hitam karena didorong oleh ketakutan bahwa mereka akan dihukum oleh Yusuf karena perbuatan-perbuatan mereka di masa yang lalu. Tapi Yusuf sepertinya sudah memandang jauh ke situ. Maka dia berpesan, jangan berbantah-bantah di jalan. Harapannya supaya saudara-saudaranya itu dengan cepat boleh pulang, membawa orang tuanya pindah ke Mesir tanpa ada halangan lagi, supaya dia bisa bertemu dengan ayah yang sangat dikasihinya, bertemu dengan seluruh keluarganya. Dan disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, Yusuf memberikan mereka masing-masing sepotong pesalin untuk dipakai sebagai ganti baju mereka yang lama. Pada masa perjanjian lama, penggantian pakaian atau baju melambangkan terjadinya pendamaian. Pemberian pesalin dari Yusuf kepada masing-masing saudaranya menunjukkan bahwa Yusuf telah mengampuni mereka. Yusuf berharap melalui pendamaian ini, ke-11 saudaranya dapat memusatkan perhatian untuk mengurus perpindahan keluarga mereka dan menjemput ayah mereka ke tanah Mesir. Hal ini ia nyatakan sewaktu mengantar mereka pulang dengan menasihati mereka untuk tidak bertengkar di jalan. Sebab sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Yusuf tahu watak dari saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya itu merupakan suatu kasih karunia sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Allah juga telah mengampuni dosa kita dan kesalahan kita. Dan Dia telah bersedia untuk mencurahkan kebaikannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sebenarnya
sama seperti saudara-saudaranya Yusuf itu, kita tidak pantas untuk menerima pengampunan itu. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita dapat memperolehnya. Sebagai orang yang sudah diampuni, mari menjalani hidup dengan tidak bermain-main lagi dengan dosa. Jangan berbantah-bantah lagi, tapi lakukanlah segala hal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas anugerah pengampunan-Mu bagi kami, sehingga memampukan kami untuk seharusnya mengampuni orang lain, bagi mereka termasuk yang berbuat jahat kepada kami. Dan tolonglah kami menghidupi pengampunan-Mu ini untuk hidup saling mengasihi, menjauhkan diri dari perbantahan, tidak ada pertengkaran, tapi biarlah kami berjalan di dalam damai sejahtera, di dalam kasih yang datangnya hanya daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin.